10. Dari dulu AS menggunakan Arab menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia, bertujuan memecah belah umat Islam dan sekaligus menjadi pressure terhadap pemerintah yang bukan Golden Boy AS. Setelah Perang Dingin, bukan hanya paham Wahabi, AS juga berada di belakang Ikhwanul Muslimin, untuk tujuan sama. 11. Menciptakan radikalisme Islam untuk menggoyang pemerintah yang tidak bisa menerima agenda AS. Lihatlah bagaimana petinggi PKS terbang ke Washington bertemu dengan elit politik AS untuk meminta dukungan dari AS menekan China dalam kasus Muslim Uighur. 12. Makanya kalau sekarang setiap pembahasan partai tentang calon presiden dan wapres maka selalu nama Anies disebut. Itu bagian dari agenda orang yang ada di Boston Club untuk menanamkan pengaruh dan hegemoni AS di seluruh dunia. 13. Bagi para patron Islam menganggap ini adalah era kebangkitan umat. Niat menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden, Wapres 2024, untuk melancarkan agenda mereka mengubah UUD 45 yang bersyariah. Namun mereka lupa, ketika rezim pro-AS berkuasa, yang pertama kali disikat radikalisme Islam itu sendiri. 14. Mengapa AS sangat paham radikalisme? Dia kreatornya dan itu diperlukan AS untuk mencapai tujuannya, bukan untuk menjalankannya. Lihat fakta sejarah. Soeharto menjatuhkan Soekarno berkat dukungan Islam, namun setelah Soeharto berkuasa, gerakan Islam dibungkam secara sistematis dalam kandang yang dinamakan PPP. 15. Lihatlah fakta Turki. Erdogan yang Ikhwanul Muslimin berhasil mengalahkan partai sekular. Namun setelah dia berkuasa, pendukung militannya lebih dulu ditangkapi lewat kudeta direkayasa. Ribuan ulama Ikhwanul Muslimin ditangkap, yang lari ke luar negeri, diburu. 16. Muhammad Morsi yang Ikhwanul Muslimin, berhasil menang pemilu menjatuhkan Mubarak, juga akhirnya dijatuhkan oleh AS lewat kudeta militer. Asteris berteman dengan serigala, hanya memberikan cara efektif dan efisien memangsa Anda. 17. Jangan kaget, saat Pilpres 2024 nanti, kapal induk AS ada di Selat Sunda. Ketika Pilkada DKI 2017, kapal induk AS, USS Carl Vinson masuk Indonesia tanggal 15-25 April tahun 2017 atas izin Panglima TNI saat itu Gatot Nurmantio. Itu adalah bentuk psychological warfare. Dari menghadapi dan membaca situasi tersebut ada hal yang saya cukup salut dengan langkah strategis Jokowi, yaitu merangkul Prabowo dan Hashim Joyo Hadikusumo dalam kabinetnya. Kemudian memperkuat TNI dengan semua loyalisnya terakhir membubarkan HTI dan FPI yang merupakan proxy war dan alat psychological warfare di Indonesia. Sambil memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika dan juga Cina sehingga para political mainstream dan Amerika pun banyak dibuat mati langkah. Dan malahan Amerika lebih memilih berhubungan baik dengan pemerintah daripada para political mainstream, seperti kita lihat FPI dibubarkan tanpa ada yang memprotes pembubaran tersebut kecuali riak-riak kecil para politisi busuk dan Yusuf Kala ke Taliban tanpa ada dukungan dari pemerintah. Luar biasa kecerdasan dan keberanian presiden kita ini. Menghadapi singa dengan langkah cerdas dan berani karena beliau betul-betul seorang nasionalis sejati. Yang ingin mengembalikan negara kepada kedaulatan rakyat tidak seperti political mainstream selama ini. Don't let Jokowi walk alone dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat dan lawan terus setiap usaha mengembalikan fasisme di negeri ini. Merdeka! Salam kedaulatan rakyat! Tito Gatsu.